Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami ya Tuhan. Mari Engkau Bapa kuasai atmosfer dimanapun kami berada beribadah saat ini. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Pagi hari kami dengan pasukan perang malaikat surgawi, agar selama ibadah yang kami kerjakan di rumah kami masing-masing, kami mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau menguasai atmosfer kami, segala bentuk manifestasi kuasa kegelapan, roh-roh masalah, intimidasi dari Bapa, kuasa virus corona di udara, kekuatannya Bapa hari-hari ini Tuhan kami berdoa bersehati bersepakat. Kami ingin katakan hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai ibadah kami. Karena pertolongan yang berasal dari Tuhan memampukan kami hari ini Tuhan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, program kami semua dan keluarga untuk mengalami kasih dan lawatan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua pujian, kemuliaan
selalu mengucap syukur di dalam segala hal yang kami alami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan-Mu untuk kami selalu mengingat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hari ini Tuhan, kami semuanya dimanapun kami berada, kami terus menyatukan hati kami untuk berkata terima kasih Tuhan Yesus atas semua anugerah dan kebaikan Tuhan hari lepas hari, agar kami selalu bergirang karena Tuhan menjadi Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan segenap hati kami untuk bersyukur hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami mengingat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu
bersukacita di dalam Tuhan, karena itulah yang membuat kita diberkati. Mari satukan hati kita berdoa. Semoga Engkau merancangkan kebaikan dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, bahkan malam hari ini, kami semuanya bersyukur kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami selalu mengingat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Teruslah Engkau bekerja luar biasa untuk melawat setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, hari-hari ini kami minta pertolongan-Mu teristimewa Tuhan di dalam Bapa pelaksanaan vaksin di seluruh Indonesia. Campur tangan-Mu mendatangkan keberhasilan agar setiap orang yang mendapatkan vaksin, mereka Bapa dilindungi dari setiap hal yang jahat. Terima kasih Roh Kudus, terus bertahta menguasai setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Sadarimu kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sadarimu kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, ku percaya, Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan, hidupku ada di tangan-Mu. Itu
firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu, dan kami mengucap syukur atasnya. Pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat akan mengalami perjumpaan pribadi, mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kidung Agung, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah memasuki anugerah yang telah Allah siapkan. Memasuki anugerah yang telah Allah siapkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa tahun yang lalu kepala negara kita, yaitu Bapak Presiden Jokowi, pernah menyampaikan pidato di hadapan bangsa-bangsa bahwa dunia ini akan memasuki sebuah musim yang disebut sebagai musim dingin. Beliau mencuplik dari sebuah film di stasiun televisi, di mana ada sebuah peperangan antara dua kekuatan, dan pada akhirnya musim dingin melanda daerah itu. Saudara, kita melihat juga setelah Presiden kita yaitu Pak Jokowi menyampaikan hal itu, maka dunia dilanda musim dingin, yaitu dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19, di mana semua kehidupan masyarakat mengalami perubahan, baik dalam bidang usaha, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang sosial, ataupun yang lain. Bahkan kita melihat ada banyak usaha-usaha yang mengalami mati suri. Tetapi Alkitab di sini dikatakan bahwa bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Jangan biarkan segala masalah, jangan biarkan segala badai yang sedang saudara dan saya alami menahan kita untuk terus maju, memasuki anugerah yang Allah telah siapkan bagi kita. Sekali lagi, jangan biarkan musim dingin itu, jangan biarkan badai yang sedang saudara alami menahan langkah saudara untuk maju, untuk berjalan, memasuki anugerah yang Allah sudah siapkan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita memiliki respon yang positif. Apa yang harus kita kerjakan untuk tetap berjalan, untuk memasuki anugerah yang Tuhan sudah sediakan? Yang pertama, di ayat yang ke-10 dikatakan, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Di hari-hari ini ada banyak orang mendengar berita-berita sampah yang tidak berguna.
Terkhususnya ketika kita lebih sering ada di rumah, maka banyak orang sibuk dengan segala media sosial yang memberikan berita, yang memberikan informasi, yang memberikan tontonan-tontonan sampah, sehingga ada banyak orang kehilangan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, kekasihku mulai berbicara kepadamu. Artinya Tuhan mau meminta saudara perhatian kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita jangan lagi mendengar berita-berita sampah yang membuat kita semakin takut, tetapi mulailah dengarkan suara Tuhan. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Saya percaya Tuhan akan terus menepati apa yang Dia ucapkan kepada kita melalui firman-Nya. Sekali lagi, saya percaya Tuhan akan terus berbicara dan menepati apa yang telah diucapkannya melalui firman-Nya. Maka biarlah kita tidak menganggap remeh, biarlah kita tidak memadamkan perkataan-perkataan yang Tuhan ucapkan melalui firman-Nya. Atau mungkin saudara hari-hari ini mendengar perkataan-perkataan profetik dari hamba-hamba Tuhan. Mulailah saudara menguji yang baik, saudara menangkap yang baik, saudara memegang yang baik, dan mulailah saudara peka terhadap kehendak Tuhan. Buang sekali lagi berita-berita sampah yang hanya membuat kita semakin takut, membuat kita semakin gentar, membuat iman kita semakin lemah. Tuhan sudah menyediakan anugerah-Nya, dan Tuhan tidak mau kita berhenti untuk terus berjalan menghampiri anugerah-Nya. Dengarkan suara Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku. Yang kedua saudara, respon apa yang harus kita kerjakan untuk tetap bisa berjalan memasuki anugerah yang Allah siapkan? Di dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan, kita harus bangun dari tidur kita. Kita harus bangun dari tidur seperti Yunus. Ada banyak orang tidur seperti Yunus. Mereka tidak mau mengikuti arahan Tuhan, tetapi mereka mau menentukan jalan langkahnya sendiri. Ada banyak orang tidur seperti murid-murid Yesus, di mana ketika Yesus di Getsemani, Dia meminta murid-muridnya berjaga-jaga, tetapi justru muridnya tidur. Artinya ada banyak orang mulai tidak peduli kepada pekerjaan Tuhan. Bangunlah seperti Simson saudara, agar kita tidak hanya terus tidur menikmati apa yang kita senangi. Bangunlah dari tidurmu seperti gadis-gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gadis bijaksana itu tertidur karena dia bergaul dengan gadis yang bodoh. Dia mendengar nasihat dari gadis yang bodoh bahwa sang mempelai tidak akan datang atau masih lama datang, sehingga mereka tertidur. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah waktunya kita bangun. Jangan tidur seperti Yunus, jangan tidur seperti murid Yesus, jangan tidur seperti Simson, jangan tidur seperti gadis bodoh dan bijaksana. Bahkan jangan tidur seperti gembala-gembala Israel yang tidak peduli. Tetapi biarlah kita bangun, karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara, kita melihat di dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-11. Karena lihatlah
musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Kita melihat di sekeliling kita hari-hari ini masih ada banyak bencana, masih ada banyak keterbatasan, masih ada banyak kelemahan. Tetapi Tuhan mau kita melihat dengan mata roh kita. Lihatlah, musim dingin telah lewat. Kita percaya pergumulan ini pasti akan berakhir, saudara. Hujan pasti berhenti. Dan Alkitab berkata, saudara, seperti orang yang buta, bagaimana Tuhan menjamah matanya. Tetapi ketika Tuhan berkata, apa yang kau lihat? Aku melihat orang, tetapi mereka tampaknya seperti pohon-pohon. Ada banyak di antara kita tidak mau dan tidak bisa melihat dengan jelas dengan mata roh kita. Tetapi kita seperti orang tadi, melihat manusia seperti pohon-pohon. Artinya mata jasmani kita sangat terbatas, tetapi mata roh kita tidaklah terbatas. Belajarlah kita untuk dekat kepada Tuhan, untuk melihat, saudara, rencana Tuhan yang dahsyat di balik segala musim dingin ini, di balik segala masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan mau agar kita fokus kembali untuk memandang Allah yang memberi kekuatan di tengah masa transisi. Tuhan yang memberi kekuatan di masa-masa goncangan ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah rencana ilahi bagi masa depan kita. Yang keempat, saudara, apa yang dapat kita kerjakan? Di dalam Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Di ladang telah nampak bunga-bunga, musim dingin telah berakhir. Lihatlah, Allah tidak berfokus pada masa lalu. Allah berbicara pada masa kini dan masa depan. Allah berbicara dalam bahasa pengharapan untuk mendorong setiap kita agar berhasil. Maka Alkitab berkata, tibalah musim memangkas. Tempalah mata bajamu menjadi pedang, dan pisau-pisau memangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yoel menyampaikan agar kita menempa mata baja kita menjadi pedang, pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Kita yang lemah mulai berkata, aku ini pahlawan. Seberapa besar dosa, seberapa besar kelemahan masa lalu, mulai hari ini fokuslah terhadap masa depan. Bekerjalah di dalam Tuhan untuk masa depan. Perbaiki sisa umurmu, maka Tuhan sendiri yang akan memperbaiki masa lalu. Ubahlah orientasi kita. Alkitab berkata, tempalah mata bajamu menjadi pedang. Lakukanlah segala sesuatu, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, bukan lagi untuk kemuliaan kita, tetapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan sendiri yang akan memperbaiki masa lalu kita. Dan yang terakhir, saudara, bumi terkubur terdengar di tanah kita. Tetaplah puji Tuhan, tetaplah naikkan ucapan syukur dan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Bersukacitalah dan lihatlah bahwa Tuhan sudah menyiapkan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.
Kita naikkan pujian, tak pernah kau biarkan, takkan kau tinggalkan. Tuhan selalu beserta kita, berjalan di depan kita, dan menjadi penutup barisan di belakang kita. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus kan Bapa yang setia. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus kan Bapa yang setia. Yesus kan Bapa yang setia. Benar saudara, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dan hari ini kembali kita akan bersatu di dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak setiap kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengering, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan sepak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang menyediakan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Aku percaya di dalam Kristus, apa yang kupegang diberkati, apa yang kukerjakan berhasil, apa yang kurancangkan Tuhan yang menggenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditolak, disalibkan untuk menanggung untuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat,
roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas hidupku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita mengucap syukur, saudara, dan biarlah lagu ini menjadi doa yang kita panjatkan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau kita mendengar, Tuhan mau kita melihat, Tuhan mau kita bangun dan mulai bekerja di ladangnya. Selalu mengucap syukur bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bapa di surga, kami percaya musim dingin telah lewat. Kami percaya bunga-bunga mulai bertunas, bunga-bunga mulai bermekaran di ladang-ladang. Kami percaya anugerah-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Maka ajar kami Tuhan untuk tidak lagi mendengar berita-berita sampah yang hanya melemahkan iman kami, tetapi biarlah kami memiliki telinga dan lidah seorang murid untuk mendengar dan berbicara, karena kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Ajar kami untuk terus memegang perkataan-Mu Tuhan, untuk bangun dari keterpurukan kami, melihat janji-janji-Mu, melihat rencana-rencana-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Ampuni jika selama ini Tuhan kami hanya terus memikirkan kehidupan pribadi kami sendiri dan menjadi seorang yang egois, tetapi ubah orientasi kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Ampuni jika dalam perkataan kami seringkali kami justru memperkatakan perkataan-perkataan yang melemahkan iman, tetapi biarlah Engkau menurati setiap bibir mulut kami untuk memperkatakan firman, memperkatakan perkataan kesembuhan, perkataan anugerah, perkataan kemenangan, perkataan-perkataan yang baik, yang dipenuhi dengan hikmat yang dari atas, yaitu hikmat yang murni. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam anugerah-Mu, urapi setiap mereka dalam kasih setia-Mu, buka mata roh mereka, agar mereka tidak hanya terbatas melihat dengan mata jasmani, tetapi mata roh yang dapat menembus, yang dapat memandang rencana Tuhan di balik setiap musim dingin, di balik setiap awan, di balik setiap hujan. Engkau sudah sediakan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan biarlah badai yang dialami oleh jemaat tidak melemahkan iman mereka, tetapi tetap memegang teguh bahwa Allah yang memegang kendali dalam setiap kehidupan mereka. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Bagianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi penasihat yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah.
Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan, maka engkau bersama anak cucumu tidak kita oleh. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat kalam Abraham saran Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan,